Kemarin sudah dibahas Al-Quran itu tidak harus 30 juz, tidak. Satu lembar pun kalau memang itu tulisan ayat-ayat Al-Quran saja, tidak ada tulisan yang lain yang lebih banyak, maka itu dihukumi Al-Quran. Bahkan kalau disentuh juga dihukumi haram. Makanya di sini Imam Ad-Ra'i menjelaskan bahwa beliau memilih kalau Al-Quran dibawa masuk ke dalam kamar mandi maka hukumnya haram, karena itu sangat tidak menghargai, sangat tidak memuliakan Al-Quran. Jadi harus diperhatikan. Bila daruratin, kelawan tanpa darurat, tapi keadaannya yang bila daruratin. Kalau dalam keadaan darurat berarti boleh. Misalnya kalau dibiarkan di luar terbakar, kalau dibawa masuk tidak terbakar misalnya, atau kalau di luar dihina oleh orang kafir, kalau dibawa masuk menjadi selamat, itu misalnya yang dikatakan darurat. Ijlalan, ini tujuan dibawa masuk ke kamar mandi itu haram, ijlalan krana ngegungaken lahu maring Al-Quran, wa takriman lan krana mulyaaken. Jadi menghormati dan memuliakan. Karena itu termasuk firman Allah. Walau takhattama, lamun nganggo ali-ali sapa qadil hajat, fiyasarihi ing dalem tangan kiwane qadil hajat. Ini masalah dan kemungkinan sangat banyak juga. Seandainya ada seseorang yang memakai cincin di jari kiri, di tangan kiri, kemudian dia melaksanakan buang air, padahal cincin tersebut bima klan barang alaihi kang iku ing atase ma muadzamun utawi asma kang den gungaken. Sementara cincinnya tadi ada tulisan-tulisan yang termasuk ismul muadzam. Bagaimana? Wajaba mongko wajib apa nasuhu nyopot ma indal istinjai nalikane sesuci. Jadi wajib untuk dilepas pada saat istinja, karena di situ ada cincin yang bertulisan ismul muadzam. Tujuannya lihurmati tanjisihi, krono harome najisaken ma alaihi muadzam. Jadi haram kalau kita membuat sesuatu yang di situ ada ismul muadzam menjadi najis, haram hukumnya. Tadi kan dimakruhkan hanya masuk ke kamar kecil, tidak sampai membuat ismul muadzam ataupun Al-Quran tadi kena najis. Kalau yang ini tangan kiri digunakan untuk istinja, sudah barang tentu sangat kemungkinan besar terkena najis, makanya wajib dilepas. Jadi diingat, kalau kita memiliki cincin yang bertuliskan ismul muadzam apapun kalimatnya, maka pada saat ke kamar mandi dilepas, pada saat istinja wajib dilepas. Walau ghafala, lamun lali sopo qadil hajat, ini lupa, beda dengan yang disengaja. Walau ghafala lamun lali sopo qadil hajat antan khiyatima, saking nyingkrehaken barang dukira kang den tutur apa ma
Jadi seandainya ada seseorang yang mau ke kamar mandi lupa untuk melepas perkara-perkara yang termasuk ismul adom yang dimakruhkan untuk dibawa ke kamar mandi, lupa. Kata dakhala sehingga manjing sopo qadil hajat al khola'a ing jamban sampai dia masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam masih memakai cincin yang bertuliskan Allah misalnya. Waya bahu mongko ngumpetno sopo qadil hajat ing manat ban kelawan sunat. Jadi kalau keadaannya lupa melepas di luar kamar kecil, setelah sampai di dalam kamar kecil maka kita disunatkan untuk menyimpan waya bahu, berarti dilepas kemudian dimasukkan ke saku misalnya. Itu sudah termasuk menghormati ismul mu'adzam. Jadi sama dengan melepas, hanya saja walaupun ini dibawa ke dalam kamar kecil tapi sifatnya karena ghafala, karena lupa, tidak disengaja untuk dibawa masuk. Wayak tamida, ini caranya melakukan buang air, ini ada aslinya. Wayak tamida lan yento tetanggenan sopo qadil hajat, ini juga sunat. Tapi mungkin ini sangat jarang dikerjakan karena mungkin adatnya sudah berbeda, alamnya juga sudah berbeda. Kalau zaman dulu kan alamnya mungkin dibayangkan benar-benar gurun Sahara, jarang orang, berarti kamar kecil ya mungkin tidak ada, tidak seperti sekarang. Banyak sekali, di mana-mana banyak kamar kecil. Makanya di sini pada saat itu cara melakukan buang air itu juga dijelaskan. Wayak tamidalan yento tetanggenan sopo qadil hajat walau qaiman senajan wong kang ngadeg ala yasarihi ing atase anggota kiwane qadil hajat. Jadi pada saat melakukan buang air, apa itu buang air kecil ataupun buang air besar yang dijadikan tumpuan kaki itu adalah kaki yang kiri. Jadi seandainya berdiri, kita berdirinya dengan kaki yang kiri, yang kanan seolah-olah tidak dipergunakan. Jadi yang berat membawa badan itu kaki kiri. Wayang sibalan jejekaken sopo qadil hajat yumnahu ing sikil tengene qadil hajat, kemudian kaki yang kanan itu diluruskan. Caranya bagaimana? Bi ayat doa, gambar yento nyeleh sopo qadil hajat asobi aha ing piro-piro drijine qadil hajat atau yumna, asobi aha ing piro-piro drijine yumna alal ardi ing atase bumi. Jadi tumitnya tidak menapak ke tanah, tapi jari-jarinya diluruskan, kakinya, kaki kanannya diluruskan, ayang siba yumnahu. Jadi yang menyentuh tanah itu hanya jari kaki kanan, sedangkan yang digunakan untuk bertumpu itu kaki kiri. Bisa dipraktekkan sendiri, ini bagaimana caranya. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa qadil hajat bakiha ing sekerine yumna, jadi hanya ujung jarinya yang